channel Bil. Oke, sebelum masuk ke video, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Nabila Arifah. Saya kelas 11 IPA 1. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang satu bab tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum masuk ke dalam bab ini lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan tentang apa sih harmonisasi dan perspektif itu. Oke. Harmonis itu adalah sebuah ikatan, sedangkan perspektif itu adalah upaya. Jadi, maksud dari judul harmonis hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila itu upaya itu keterikatan hak dan kewajiban asasi manusia dalam upaya Pancasila. Oke, apa sih itu hak dan kewajiban? Hak itu adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan memang sudah diwajibkan. Oke, menurut tokoh-tokoh, hak memiliki arti tersendiri. Menurut John Martenson, hak merupakan hak-hak yang melekat pada manusia. Dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM terkandung dua makna loh teman-teman. HAM yang pertama merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia. HAM yang kedua merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harga dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oh iya teman-teman, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus loh. Ciri-ciri yang pertama yaitu hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi yang semua untuk manusia sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak ada dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya apa ya? Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Teman-teman, tadi kita masuk ke dalam hak kan? Sekarang kita masuk ke dalam kewajiban ya teman-teman. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, dalam kita melaksanakan sekolah. Saya sebagai seorang pelajar, dalam sekolah, saya melakukan kewajiban saya sebagai seorang pelajar yaitu mengerjakan tugas atau kegiatan yang diberikan oleh guru. Jadi, hak yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan nilai yang bagus dari guru. Oke teman-teman, hak dan kewajiban asasi manusia terdapat di nilai instrumental Pancasila loh. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sifat nilai instrumental lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima dari Pancasila. Dalam hak asasi manusia, terdapat penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, kita masuk ke dalam faktor internal. Dalam faktor internal, yaitu dorongan melakukan pelanggaran HAM berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Di antaranya, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Yang kedua, selain faktor internal, terdapat faktor eksternal,
yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksenggangan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Adapun satu contoh yang saya ambil dari kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, kerusuhan Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang telah tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Putusan majelis hakim dalam kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Kalau tadi kita membahas kasus pelanggaran HAM, sekarang kita masuk ke dalam upaya pelanggaran HAM. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dengan cara membentuk Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri tingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan kasus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dalam melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Sedangkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dengan cara upaya mencegah pelanggaran hak asasi yang dimana mengatasi kasus itu dengan menegakkan suplemen hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelanggaran publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran. HAM oleh pemerintah meningkatkan pengawasan non dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM terhadap masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, meningkatkan profesionalisme lembaga-lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat keyakinan dan pendapat masing-masing. Manusia membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Sekian dari video penjelasan aku. Jika ada salah-salah dalam perkataan atau pengucapan mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa